terkait dengan Superstar Fitness. Dikatakan bahwa sejumlah member mendapatkan harga yang berbeda terkait dengan keanggotaan mereka di skema lifetime membership ini. Dicantumkan tertera seharga 31 juta rupiah, namun ternyata ada beberapa member yang bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah, sekitar 27 juta ataupun 30 juta rupiah. Dalam hal ini artinya di bawah harga yang dicantumkan secara publik. Apakah dalam aspek hukum hal ini sah-sah saja masuk dalam strategi marketing atau seperti apa Pak Ahmad? Ya, berkaitan dengan perbedaan harga satu member dengan member yang lain ternyata tidak sama, maka dari kacamata hukum itu tidak ada masalah ya Mbak, karena itu bagian dari negosiasi. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, dalam tahap prakontra ini sangat krusial ya untuk keberlangsungan suatu perjanjian atau kontrak itu sendiri. Makanya masyarakat atau member atau konsumen kalau dalam perkara ini adalah member dari Superstars Fitness atau fitness-fitness yang lain, di dalam tahap prakontra ini seharusnya dimaksimalkan ya supaya hal-hal yang kemudian itu akan menguntungkan kita dapat diperoleh secara maksimal, atau hal-hal yang ke depan nanti berpotensi merugikan kita itu dapat dicegah sedini mungkin di dalam tahap pra kontra atau pra perjanjian, termasuk berkaitan dengan harga. Harga ini dari kacamata hukum tidak ada masalah karena memang ini bagian dari negosiasi. Hanya kalau kita berkehendak untuk membuat suatu perjanjian atau suatu kontrak, maka sebaiknya di tahap prakontra itu sangat dimaksimalkan ya, termasuk negosiasi tentang harga atau hal-hal lain yang dapat menguntungkan kita atau mencegah kerugian kita di kemudian hari berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani. Begitu Mbak. Oke, Pak Ahmad, dari segi manajemen Superstar Fitness menyampaikan jika ditutupnya sejumlah cabang ini dikarenakan karena memang cash flow yang tersendat atau memang karena terkena tantangan perekonomian saat ini. Nah, di satu sisi ada indikasi bahwa pemilik dari Superstar Fitness justru menggunakan dana ini untuk judi online. Apakah Anda melihat bahwa gugatan hukum yang diajukan ke Superstar Fitness ini bisa saja akan bertambah? Apakah justru memang meskipun dari segi kuasa hukum membantah terkait dugaan ini, tapi jika ada indikasi atau ternyata kasusnya terbukti ada indikasi dananya digunakan untuk judi online ataupun kepentingan pribadi lainnya, seperti apa dari segi aspek hukumnya, Pak Ahmad? Baik, jadi kalau yang saya baca-baca secara sekilas bahwa entitas hukum yang mewadahi dari Superstar Fitness ini kan adalah perseroan terbatas ya. Kalau kita melihat dari kacamata hukum perseroan terbatas, sangat dimungkinkan dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap direksi, terhadap komisarisnya, atau bahkan terhadap pemegang saham dari perseroan tersebut. Ini dalam doktrin ilmu hukum dikenal dengan prinsip piercing the corporate veil. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila nanti pertanggungjawaban itu dimintakan terhadap pribadi-pribadi dari direksinya, kemudian komisarisnya, maupun dari pemegang saham perseroan itu sendiri. Hanya perlu dibuktikan apakah dalam pelaksanaan organisasi perseroan ini ada keterlibatan dari pemegang saham, komisaris, atau direksi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang diatur dalam hukum perseroan terbatas. Di antaranya itu adalah perseroan digunakan oleh pemegang saham misalnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi memang harus dibuktikan adanya keterlibatan secara langsung dari pemegang saham ataupun direksi ataupun komisaris perseroan, yang kemudian gampangnya itu adalah bahwa perseroan ini hanya digunakan sebagai tameng semata ya, untuk kepentingan pribadi-pribadi dari pemegang saham dan atau direksinya dan atau komisarisnya. Jadi
tidak menutup kemungkinan apabila nanti ini dapat dibuktikan bahwa perseroan yang mengelola dari Superstar Fitness ini hanya digunakan sebagai wadah oleh misalnya pemegang sahamnya atau direksinya atau komisarisnya untuk kepentingan pribadi mereka semata. Bila ini nanti dapat dibuktikan, maka permintaan pertanggungjawaban terhadap pribadi-pribadi itu diperkenankan oleh hukum. Permintaan Ya. pertanggungjawaban secara keperdataan maupun pemidanaannya. Jadi itu Mbak, Mhm. tidak menutup kemungkinan atau terbuka peluang untuk meminta pertanggungjawaban kepada pribadi-pribadi yang berada di dalam atau di belakang dari perseroan terbatas yang mengelola Superstar Fitness ini nanti. Gitu. Mhm. Terkait dengan pertanggungjawaban, hingga saat ini para member yang tergabung dalam lifetime membership ini menanti kepastian bagaimana nasib uang mereka yang sudah di top up untuk menjadi bagian dari lifetime ship terkait dengan membership ini. Nah, Pak Ahmad, seperti apa Anda melihat apakah memang harapan dari para member ini untuk dikembalikan dananya 100% itu memungkinkan atau justru memang ada beberapa mekanisme ganti rugi yang bisa didapatkan oleh para member ini? Baik, kalau melihat dari pemberitaan ini kan sekarang arahnya fokusnya selain pidana ya, kalau kita lihat mekanisme keperdataannya kan yang sekarang lagi muncul itu adalah proses kepailitan. Dan ada lagi wacananya itu adalah PKPU. Yang saya tadi browsing di beberapa media massa itu sekarang adalah prosesnya kepailitan, tapi memang sampai sekarang belum diputus oleh pengadilan niaga. Nah, kita berasumsi bahwa nanti andaikan pengadilan niaga ini mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan terhadap pengelola Superstar Fitness ini, maka mekanisme yang harus ditempuh itu adalah mekanisme kepailitan. Di dalam proses kepailitan itu ada dua mekanisme besar ya nanti ujungnya. Yang pertama itu adalah going concern, yang kedua itu adalah sita aset atau menjual semua aset yang teratasnamakan dari si Superstar Fitness ini. Jadi kalau misalnya nanti going concern, maka akan ada beberapa mekanisme pengembalian dana. Going concern itu artinya adalah usaha dari si debitur ini tetap berjalan seperti biasa sampai mereka memperoleh keuntungan, kemudian keuntungannya itu dikembalikan kepada para krediturnya. Jadi untuk diketahui sendiri bahwa kreditur dalam suatu proses kepailitan atau PKPU itu ada tiga. Yang pertama itu adalah preferen, yang kedua itu adalah separatis, yang ketiga itu adalah konkuren. Jadi nanti kalau misalnya ini ujungnya adalah going concern, maka nanti akan ada skema yang harus disepakati di dalam proses pengadilan niaga. Nah, skema yang kedua itu adalah penjualan seluruh aset. Nanti harus diidentifikasi dulu dari Superstar Fitness ini asetnya apa saja. Setelah asetnya diketahui, setelah asetnya diidentifikasi, maka nanti akan dilakukan proses lelang terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Superstar Fitness ini. Mhm. Nah, kemudian distribusi dari hasil penjualan ini nanti akan dilakukan dengan mekanisme yang berbeda di antara para kreditur. Kreditur preferen ini yang akan didahulukan. Kreditur preferen ini adalah di antaranya itu adalah karyawan, kemudian pajak dan yang berkaitan sama negara. Nah, ini akan didahulukan pembayarannya. Jadi kreditur preferen ini dari hasil penjualan aset dari si Superstar Fitness ini akan dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Berikutnya kreditur separatis. Kreditur separatis ini adalah kreditur yang memegang hak jaminan. Terhadap jaminan-jaminan yang dipegang oleh kreditur separatis ini dapat dilakukan penjualan secara langsung tanpa menunggu dari proses penjualan harta pailit. Yang berikutnya kalau masih ada sisa dari pembayaran terhadap kreditur separatis dan kreditur preferen ini, maka pembayaran dilakukan terhadap kreditur konkuren. Jadi pembayaran terhadap kreditur konkuren ini sifatnya pro rata. Jadi dari berapa aset yang masih ada, kemudian dibagi rata kepada kreditur konkuren sesuai dengan persentase dari nilai utang masing-masing. Mhm. Jadi begitu Mbak. Kalau misalnya nanti ini mekanismenya yang berlangsung adalah mekanisme kepailitan ya, dalam artian bahwa nanti pengadilan niaga akan menjatuhkan putusan pailit kepada Superstar Fitness ini, maka mekanisme pembagiannya didasarkan kepada kualifikasi kreditur
masing-masing. Ya. Bisa kreditur preferent dilakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian kreditur separatis bisa menjual aset-aset yang dijaminkan, kemudian pembagian secara pro rata kepada kreditur konkuren. Gitu, Mbak. Oke, yang menjadi sorotan juga adalah bagaimana nasib para pekerjanya karena Superstar Fitness juga dikabarkan bahkan meminta karyawannya untuk menyetor sekitar 150.000 per orang dan di saat kondisi yang sulit juga perusahaan dikatakan bahwa gaji para karyawannya dicicil. Nah, dalam perkara ini apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa melindungi hak-hak dari para pekerja dan terkait dengan perkara ini juga, kira-kira yang mana akan didahulukan? Apakah memang mengganti rugi terkait dengan kerugian dari para member atau justru memenuhi hak para karyawannya terlebih dahulu, Pak Ahmad? Ya, jadi kita asumsikan ya, kita pakai asumsi dulu, karena memang sampai sekarang belum ada putusan pengadilan. Kita asumsikan bahwa nanti permohonan pilotnya dikabulkan oleh pengadilan niaga, maka langkah utama yang harus dilakukan itu adalah eh, mendaftarkan tagihan para karyawan atau semua kreditur Superstar Fitness itu ke pengadilan niaga dalam proses kepailitan. Jadi termasuk karyawan harus sejak sekarang mulai disortir bukti-bukti gitu kan, terus nilai tagihan yang kita punya terhadap si debitur pilot ini, mulai dari karyawan, kemudian member, kemudian kreditor-kreditor lain, misalnya bank misalnya yang punya tagihan kepada Superstar Fitness ini, semua sejak hari ini mulai harus diinventarisir nilai tagihannya untuk kemudian nanti apabila pengadilan niaga menyatakan bahwa Superstar Fitness dalam kondisi pilot, tagihan itu didaftarkan dalam proses kepailitan. Supaya apa? Supaya nanti ketika sudah ditunjuk kurator dan kurator menjalankan tugasnya, tagihan-tagihan ini bisa dilakukan mekanisme pembayarannya oleh kurator. Nah itu, jadi sejak saat ini tagihan-tagihan mulai dari gaji yang tertunggak, mulai dari kerugian atau mulai dari kerugian-kerugian dari member ini mulai diinventarisir, kemudian dikumpulkan bukti-buktinya, nanti sambil dipantau ketika putusan pilotnya diputus dan dinyatakan dalam keadaan pilot, semua mekanismenya nanti akan diumumkan. Nanti ketika pilot akan ada pengumuman korannya, kapan rapat krediturnya, kapan mengajukan tagihannya, kapan batas akhir mengajukan tagihannya, kapan votingnya, semuanya ada. Dan untuk karyawan, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dia posisinya ada di kreditur preferent. Jadi dia akan didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Dan lagi menurut saya malah yang pihak yang ke cukup dirugikan dalam hal ini itu adalah member karena dia posisinya ada di kreditur konkuren. Tapi nanti kita lihat apakah dari proses kepalitan ini aset dari Superstar Fitness ini cukup lebih besar daripada tagihan-tagihan yang diajukan terhadap dirinya. Kalau asetnya lebih besar maka semoga ini semua tagihan dapat terbayarkan secara lunas. Tapi itu nanti kita lihat ya, karena per hari ini kita masih hanya mendasarkan pada asumsi karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Superstar Fitness ini dalam keadaan pilot.